Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang turunan gitu ya, dan sekarang kita membahas tentang aplikasi dari turunan itu sendiri. Jadi sebenarnya turunan itu bisa dipakai apa saja sih? Jadi turunan itu bisa kita gunakan untuk mencari solusi terbaik dalam melakukan sesuatu, yaitu bisa menggunakan maksima dan minima. Ya, jadi misalnya masalahnya itu adalah bagaimana mencari solusi terbaik untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya, misalnya ada seorang petani gitu ya, terus dia itu sedang, berkebun misalnya. Nah, dia ingin mengetahui berapa jumlah, eee, berapa luas tanah yang dibutuhkan untuk menanam wortel misalnya, atau berapa luas tanah, yang digunakan untuk menanam sayur-sayuran dan, buah-buahan misalnya kayak gitu ya. Jadi, luas tanah maksimum yang digunakan untuk menanam, padi seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan turunan dalam mencari solusi luas tanah maksimal yang perlu digunakan, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya misalnya jika dia itu adalah seorang dokter, misalnya kita bisa mencari solusi dari permasalahannya dari segi obat-obatan misalnya ya. Nah, berapa sih, jumlah obat yang paling minimum yang bisa dikonsumsi oleh, penyandang, misalnya untuk orang yang memiliki penyakit darah tinggi misalnya. Berapa sih kandungan minimum yang bisa kita gunakan atau yang bisa dikasihkan dan atau diberikan kepada, seseorang yang memiliki penyakit diabetes misalnya gitu ya, kandungan obatnya apa saja dan yang paling minimumnya seperti apa. Karena kan kalau misalnya terlalu banyak obat juga tidak baik bagi tubuh gitu ya. Jadi misalnya si dokter ini akan mengecek seberapa banyak jumlah obat yang perlu digunakan seminimum mungkin yang membuat pasien tersebut juga sehat ketika meminum obat tersebut dan tidak terlalu overdosis gitu ya ketika meminum obat tersebut. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan turunan. Lalu misalnya yang terakhir kalau dari segi industri, misalnya ada pekerja di industri gitu ya, atau misalnya seperti kita jadi IE nanti, Industrial Engineer. Nah, kita kan situ akan menghitung cost balance ya. Jadi kita akan menghitung berapa sih kira-kira, biaya yang paling minimum yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan agar menghasilkan, profit yang maksimum misalnya. Jadi pengeluarannya minimum, tapi dia bisa menghasilkan output sebanyak-banyaknya atau maksimum gitu. Nah, ini juga kita bisa menggunakan metode turunan dalam mencari solusi terbaik untuk, mendapatkan, cost yang minimum tapi hasilnya maksimum, seperti itu ya. Misalnya ini digunakan untuk industrial engineer, ya di suatu pabrik misalnya. Jadi metode maksima dan minima ini adalah tools yang dapat memecahkan masalah-masalah tersebut dan dibantu oleh, turunan, seperti itu. Nah, misalnya suatu hari, ini contoh soalnya, Denis ingin mengirim makanan kecil untuk, ibunya gitu ya, untuk neneknya. Nah, misal, eee, dia akan membuat kotak dari karton untuk wadah makanan itu. Nah, dia punya selembar karton dengan ukuran tertentu, yaitu ukurannya 24 senti kali 9 senti misalnya. Masalahnya, berapa ukuran kotak makanan agar volumenya maksimum? Berarti di sini dia menggunakan teorema maksima, ya. Nah, yang pertama kita buat sketsa atau gambarnya. Nah, di sini ada gambar persegi panjang. Tadi kan dia bilang dia punya selembar karton dengan ukuran 24 sentimeter dan lebarnya itu 9 sentimeter. Ini ya 24 itu adalah lebar si kartonnya, berarti segini kan. Terus ini juga sama, eee, tadi panjang kartonnya dan ini 9 sentimeter adalah lebar kartonnya. Nah, tapi ketika kita ingin membungkus atau membuat kotak makanan, kan nggak semuanya terpakai ya. Jadi ada beberapa, anggaplah si X ini, itu adalah lebar ini, ya.
lebar si X ini tuh adalah, bagian yang akan dipotongnya gitu ya. Misal X adalah sisi bujur sangkar yang akan dipotong, dan V adalah volume kotak yang akan terjadi, atau yang akan dibentuk ya, dibentuk si kotaknya. Maka diperoleh V itu volume volume dari apa, suatu kotak ya, kotak makanan atau balok gitu kan. Jadi kan termasuknya balok ya. Volumenya adalah P dikali L dikali T gitu kan. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi, berarti di sini kan, di sini X ya. Nah, berarti kan sisanya di sini itu adalah 24 dikurangi 2X ya kan, karena kanan dan kiri ya, di sini. Sorry. Nah, terus di sini juga sama, berarti sini adalah 9 dikurangi 2X ya. Berarti panjangnya itu adalah 24 dikurang 2X dikali L-nya lebarnya adalah 9 dikurangi 2X. Nah, tingginya adalah X itu sendiri ya. Jadi si tingginya itu adalah yang ini. Ya, ini adalah X-nya. Lalu kita kalikan, kita kalikan, di sini sudah diketahui ya, dapatnya jadi 216X min 66X kuadrat tambah 4X pangkat 3. Nah, setelah itu kita, tentukan batas-batas nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu pasti lebih dari 0 ya kan. Nah, X-nya itu pasti lebih dari 0. Tapi berapa maksimum si nilai X-nya? Nah, nilai X-nya itu nggak mungkin lebih dari 4,5. Kenapa 4,5? Karena di sini ada lebarnya. Nah, lebarnya kan 9 senti ya. 9 senti. Kalau misalnya X-nya itu 4,5, berarti di sini 9 dikurangi 2X. Misalnya X-nya 4,5, berarti 9 dikurangi 2 kali 4,5. 9 kurangi 9 berarti 0 ya. Berarti kan nggak ada lebarnya ya. Jadi di sini nggak mungkin gitu ya. Jadi dia X-nya itu pasti lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 4,5. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan memaksimumkan nilai volumenya. Dengan, volume 216X kurangi 66X kuadrat tambah 4X pangkat 3, untuk X-nya itu di batas 0 sampai 4,5. Nah, titik-titik stasioner akan didapatkan jika dV per dx sama dengan 0, atau turunannya ya. Turunannya itu sama dengan 0, berarti sini dV per dx itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa cari penyelesaiannya. Jadi di sini kita turunkan CV-nya, nilai volumenya berarti jadinya 216 ya, dikurangi 132X ditambah 12X kuadrat sama dengan 0. Nah, baru kita cari nilai X-nya. Berarti nilai X-nya itu adalah, misalnya kita, ini bisa dibagi 12 nggak? Misalnya 216 bagi 12. Misalnya berapa ya? Hmm, atau enggak misal kita di sini kan ada ya. Jadi misalnya kita 12-nya kita keluarkan, ya, terus kita kalikan 9 min X dan 2 min X sama dengan 0. Ya, jadi kita bisa bagi si 216-nya, kita bagi ke 12. Coba kita cari dulu, 216 dibagi 12 itu 18 ya. Berarti di sini, misalnya kita hapus dulu. Sini 18. Terus 132 dibagi 12 itu 11. X ditambah X kuadrat sama dengan 0. Nah, udah kayak gitu kita faktorkan ya. Berarti kan di sini X kuadrat tambah
11x min 11x tambah 18 gitu ya, sama dengan 0. Berarti kan yang perkaliannya 18 itu ada 2 dan 9. Di sini x-nya itu sama dengan x min 9 dan x min 2 sama dengan 0. Berarti nilai x-nya itu antara 9 atau x-nya itu sama dengan 2. Kayak gitu ya. Nah, tapi karena kan tadi nilainya itu batas nilai x-nya itu adalah 0 sampai 4,5, maka si x yang hasilnya 9 ini tidak termasuk ya, tidak termasuk nilai x-nya karena kan dia lebih dari 4,5. Maka yang kita ambil nilai x-nya adalah 2 ini ya. Maka nilai x-nya itu adalah 2. Nah, sehingga kita bisa tahu berapa volume maksimumnya itu dengan cara memasukkan nilai x-nya ke dalam rumus volume yang tadi. Ya, misalkan tadi di situ V-nya itu kan sama dengan eh P kali L kali T gitu ya. Nah, di sini misalnya P-nya itu kan tadi 24 dikurangi 2x. Ini sama dengan 24 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 20. Berarti kan di sini lebarnya itu adalah 9 min 2x. Berarti 9 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 5. Dan T-nya itu adalah 2. Sini cm. Berarti V-nya itu adalah 20 dikali 5 dikali 2. Berarti hasilnya itu 10.200 cm per kubik ya. Nah, jadi di sini ukuran kotak makanan agar volumenya maksimum itu ukurannya adalah panjangnya 20, lebarnya 5, dan tingginya 2 untuk mencapai volume 200 cm kubik ya. Ini berarti volume yang maksimum 200 cm kubik. Nah, lalu di sini ada selanjutnya maksima dan minima. Dan misalnya diberikan suatu fungsi f(x) dan daerah asal domain S. Maka pertanyaannya, apakah f(x) memiliki nilai maksimum atau minimum terhadap S? Ya, di sini nilai S-nya di sini ya. Terus, jika terdapat nilai maksimum dan minimum, di mana nilai itu dicapai? Nah, jika mereka ada, berapa nilai maksimum dan minimumnya? Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Bisa jawabannya itu adalah, misalnya interval S-nya adalah daerah asal fungsi f yang mengandung titik C. Jadi di S ini ada nilai C-nya gitu ya, di antara ini. Nah, kita nggak tahu C-nya di mana. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini gitu ya. Nah, jika FC-nya itu adalah nilai maksimum dari F pada S, jika si FC-nya itu lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X merupakan nilai S ya. Jadi bisa jadi di sini nilai si maksimumnya, nilai maksimum dari FC-nya gitu ya. Berarti si C-nya ada di sini, misal. Ya, lebih dari sama dengan Fx. Nah, Fx itu kan si ini ya, si Y-nya ini ya, sepanjang ini kan berarti. Ya, Y sama dengan Fx. Berarti kan sesungguhnya di sini ya. Nah, si Fc-nya itu lebih besar sama dengan Fx. Jadi bisa jadi dia di sini atau di atasnya gitu ya. Untuk Fc-nya itu adalah nilai minimum dari F pada S jika Fc-nya itu lebih kecil sama dengan Fx untuk setiap X merupakan bilangan S. Nah, bisa jadi di sini ya nilai si Fc-nya. Fc-nya. Ya, berarti di sini dia Y-nya itu di sini kan. Nah, berarti ke sini itu adalah nilai minimumnya. Nah, ini ke sini adalah nilai maksimumnya. Nah, FC adalah nilai ekstrim dari F pada S jika FC adalah nilai minimum atau maksimum. Jadi di keduanya, ya, di nilai ekstrimnya itu adalah di kedua-duanya. Nilai minimum atau maksimumnya. Nah, fungsi yang ingin dimaksimumkan atau minimumkan disebut fungsi tujuan. Nah, teorema eksistensi minimum dan maksimum ini, jika fungsi F kontinu pada interval tertutup A, B,
Nah, sini kan tertutup A, B, maka terdapat nilai C dan D dalam A, B tersebut. Sehingga FC adalah nilai minimum dan FD adalah nilai maksimum ya. Di sini misalnya ada nilai C-nya. Ya, sini FC minimum, sini nilai D-nya itu adalah D-nya yang maksimum dari F pada A, B. Kayak gitu. Terus ini ada nilai ekstrim. Andaikan F terdefinisikan pada selang I yang memuat titik C, jika FC adalah titik ekstrim atau extreme points, maka C haruslah suatu titik kritis atau critical points, yakni C berupa salah satu dari yang pertama itu jika C adalah titik ujung dari I ya. Jadi misalnya ini kan selang I-nya ya. Selang I-nya tuh ini ya, si grafiknya ini. Ini adalah I-nya. Nah, jika C adalah titik ujung dari I, maka dia termasuk endpoint. Ya, ini kan ujungnya ya, di sini kan ujungnya. Nah, ini juga ujungnya. Nah, maka berarti si nilai apa C-nya itu adalah titik ujung dari I, maka dia disebut sebagai endpoint-nya ya di sini dan di sini. Ini nilai endpoint-nya. Jika C adalah titik di mana turunan dari fungsi tersebut sama dengan 0, maka C tersebut disebut stationary point. Nilai ekstrim sering terjadi pada titik stasioner. Nah, jadi di sini ya stationary point. Nah, di sini tuh adalah nilai titik di mana si F aksen C-nya sama dengan 0 ya, atau turunannya itu adalah 0. Ini stationary points. Nah, yang satu lagi yaitu jika si C-nya itu titik di mana turunannya itu tidak ada, maka C disebut singular point. Di sini kan ada puncak-puncaknya, tapi dia turunannya tidak ada. Titik di mana grafik F memiliki sudut tajam, nah ya, seperti ini ya sudut tajam. Garis singgung vertikal. Nilai ekstrim dapat terjadi pada titik tunggal meskipun cukup langka. Jadi di sini singular point jarang gitu ya. Biasanya yang sering digunakan adalah endpoint sama stationary point. Ya, jadi kalau stationary point itu si turunannya ada dan sama dengan 0, tapi kalau singular point itu turunannya tidak ada. Ya, jadi tidak bisa diturunkan. Dan endpoints itu adalah si titik di ujung dari selangnya ya. Nah, contoh soalnya, cari titik kritisnya fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada selang min setengah koma 2. Nah, titik akhirnya atau endpoint-nya berarti kan ya udah pasti di sini ya, min setengah dan 2. Lalu titik stasionernya atau stationary point-nya itu ada di turunannya. Nah, turunannya kita cek ada atau enggak ada. Nah, turunan dari min 6x kuadrat tambah 6x itu harus sama dengan 0. Berarti di sini turunannya adalah min 12x tambah 6 sama dengan 0 gitu ya. Atau bisa juga kita carinya min 6 x tambah ini udah diturunkan ya, salah. Nah, ini berarti kan awal fungsi ini. Nah, kita turunkan jadi min 6x kuadrat tambah 6x. Nah, kita ini hasil sama dengan 0. Nah, kita cari nilai x-nya. Berarti min 6x ditambah 6. Sorry, ini 1 ya. Ini ya. Jadi kita keluarkan si min 6x-nya, karena sini ada 6x, juga ada 6x. Min 6x kita keluarkan, lalu dikali dengan x min 1. Jadi sini kalau dikalikan jadi min 6x kuadrat. Ini kalau dikalikan ke sini jadi plus 6x. Gitu ya. Berarti nilai x-nya itu adalah min 6x sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 0. Sini sama x-nya sama dengan 1 ya, yang ini. X min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Berarti hasilnya itu adalah x-nya 0 dan 1. Nah, titik singular itu tidak ada, karena turunannya ada ya. Ini turunannya kan bisa dicari ya sebenarnya. Berarti titik singularnya itu tidak ada. Maka titik kritisnya atau critical point itu dari selang min 1,2 sampai ke selang 2. Berarti diantaranya min setengah 0, 1, 2. 0, 1-nya itu dari sini. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu
dengan menggunakan pagar kawat sepanjang 200 meter, akan dibangun suatu kandang ayam yang bentuknya persegi panjang. Tentukan ukuran kandang ayam luas kandang agar luas kandang maksimum. Nah, ini luas kandangnya maksimum. Nah, ini yang kita cari adalah ukuran kandangnya. Nah, di sini kita kan sudah tahu bahwa ada pagar kawat sepanjang 200 meter. Berarti kita cari dulu keliling kandangnya. Keliling kandang adalah 2P tambah 2L. Kan tadi kandangnya adalah persegi panjang kan. Ya, berarti kelilingnya itu adalah 2P ditambah 2L. Sama dengan 200, karena dia ingin menggunakan panjang kawat sepanjang 200 meter. Berarti ini kan bisa coret ya. Coret, coret, coret. Jadi 100. Berarti P-nya itu sama dengan 100 min L. Lalu luas kandang maksimum, berarti ini luas kandangnya sama dengan P kali L. P-nya itu adalah 100 min L dikali L. Berarti luasnya adalah 100 L min L kuadrat. Nah, nilai stasioner dicari dengan turunan dari luasnya itu sama dengan 0. Nah, turunan dari luasnya itu sama dengan 100 L min L kuadrat itu diturunkan jadi 100 min 2L. Nah, 100 min 2L sama dengan 0, 2L sama dengan 100. Ya, ini kan pindah ruas ini. Nah, L-nya itu sama dengan 100 bagi 2 itu 50. Nah, untuk luasnya itu sama dengan 50, maka untuk L-nya atau lebarnya itu 50, maka P-nya itu adalah, ini kita balik lagi ke sini. Dari 100 dikurangnya 50, sama dengan 50. Ya, jadi panjangnya itu 50, lebarnya juga 50. Ya, berarti volumenya, luasnya itu adalah P kali L. Sama dengan 50 kali 50 sama dengan 2.500 meter persegi. Ini untuk luasnya, untuk lebar kelilingnya, berarti kan 200 ya tadi. 200 meter. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang lain yaitu jumlah dua bilangan adalah 30. Tentukan kedua bilangan tersebut agar hasil kalinya maksimum. Nah, jadi misal bilangan tersebut adalah, kan ada dua ya, kedua bilangan tersebut. Nah, bilangannya itu adalah bilangan A dan B. Maka A tambah B jumlahnya, cuma dua bilangan adalah 30. Berarti A tambah B-nya sama dengan 30. Nah, tentukan si bilangan tersebut tuh berapa biar hasil kalinya itu maksimum ya. Berarti apa A plus B sama dengan 30. Berarti A sama dengan 30 min B. Hasil kedua bilangan misal adalah P. P sama dengan A kali B. Berarti 30 min B ya. A-nya kan 30 min B dikali B. Maka 30 B min B kuadrat. Lalu kita menggunakan nilai stasioner jika P turunannya, P aksennya itu sama dengan 0. Berarti sini kita turunkan nilai 30B min B kuadrat. Nah, P aksennya sama dengan 30 min 2B. Jadi kita bisa cari 30 min 2B berarti sama dengan 0. Terus ini pindah ruas, ya, jadi 2B sama dengan 30, berarti B-nya sama dengan 15. Jika B-nya 15, maka H-nya adalah 30 min 15 gitu ya. Sama dengan 15 juga. Ini untuk maksimum dan minimum lokal dan global. Jadi nilai FC adalah nilai maksimum lokal dari fungsi f jika fx lebih kecil sama dengan fc untuk semua x yang cukup dekat dengan c. Ya. Nilai fc adalah nilai minimum lokal dari fungsi f jika fx lebih besar sama dengan fc untuk semua c yang cukup dekat dengan nilai c. Lalu yang terakhir yaitu nilai fc nilai ekstrim lokal f jika ia berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Ini jadi syaratnya adalah ini ya. Nilai maksimum lokal. Nah, di sini ada nilai maksimum lokalnya. Nah, ini juga ya. Berarti ini kan titik stasioner. Terus ini ada titik singular gitu ya. Kan yang tajam. Nah, yang tajam titik singular bisa. Terus ini untuk yang endpoint-nya ya. Endpoint-nya lokal. Nah, untuk yang minimum lokal minimum berarti di sini ya. Di sini yang singular ya. Di sini lokal minimum. Di sini dan yang global maksimum. Nah, kalau global maksimum itu adalah yang paling tinggi di antara semuanya. Jadi kalau misalnya di sini ada pangeran-pangerannya gitu ya, ada putih-putihnya. Nah, ini adalah rejanya ya, global maksimum. Sama ini juga yang minimumnya ya.
Ya, jadi ini, untuk maksimum dan minimum lokal dan juga global. Selanjutnya, kemonotonan. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas perilaku fungsi yang terkait dengan fungsi turunannya tingkat pertama dan kedua, yaitu kemonotonan. Demikian juga kegunaannya dalam menentukan ekstrim fungsi. Misalkan, fungsi f didefinisikan pada interval i. Nah, f ini akan dikatakan naik pada i jika dan hanya jika untuk setiap dua titik sembarang x1, x2-nya itu, termasuk bilangan i. Dengan x1 lebih kecil dari x2 mengakibatkan fx1 otomatis lebih kecil dari fx2. Nah, fungsi f dikatakan turun pada i jika dan hanya jika untuk setiap dua titik sembarang x1, x2 yang merupakan bilangan i dengan x1 lebih kecil dari x2 mengakibatkan fx1-nya itu lebih besar dari fx2, ya. Jadi ini kebalikannya sama ini ya, kalau ini kan lebih kecil, yang ini jadinya lebih besar, dikatakan turun ketika fx1-nya itu lebih besar dari fx2. Fungsi f dikatakan tidak turun pada i jika dan hanya jika untuk setiap dua titik sembarang x1, x2-nya itu x1, lebih kecil dari x2 dan mengakibatkan fx1-nya itu lebih kecil sama dengan, nah ini berarti tidak turun. Dikatakan tidak naik jika x1 lebih kecil dari x2 mengakibatkan fx1-nya lebih besar sama dengan fx2. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk, fungsi f yang didefinisikan pada interval i, tentang kemonotonan. Nah, teorema kemonotonan, andaikan f kontinu pada selang i dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam dari i, jika f aksen x-nya itu lebih besar dari 0 pada suatu selang, maka f-nya naik pada selang tersebut. Kalau f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0, maka f-nya itu turun pada selang tersebut. Nah, jadi sini turunannya itu, lebih besar dari 0, ya. Sini maka akan naik terus, ya. Naik terus, ini kan lebih besar dari 0, ada selang ini ya, berarti selangnya sampai sini. Nah, ketika turunannya itu lebih kecil dari 0, nah berarti anggaplah di sini ya, dari 0 sampai sini. Ketika dia lebih kecil dari 0, maka f-nya itu akan turun. Fungsinya itu akan turun ke bawah sini, ya. Seperti ini ya, f aksen x itu lebih besar dari 0, di sini f aksen x-nya lebih besar dari 0. Jadi akan, terbentuklah grafik seperti ini. Ya, pada selang, anggaplah selangnya dari sini ya, sampai ke sini. Contohnya, tentukan selang kemonotonan dari fx, x kuadrat min 2x tambah 4 dibagi x min 2. Nah, berarti kita turunkan ya. Yang pertama, kita eh, cari dulu si turunannya. Nah, sini kan fx-nya itu ada pembagian ya. Nah, sini kan fx-nya itu adalah pembagian. Nah, kalau pembagian itu di turunannya adalah menggunakan rumus U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat gitu ya. Jadi kita bisa kasih itu dulu apa, pemisalan dulu, pemisalan U dan V. Jadi misal si U-nya itu adalah x kuadrat min 2x tambah 4, berarti U aksennya itu adalah 2x min 2, lalu V-nya itu adalah x min 2, V aksennya itu adalah 1 gitu ya misal. Nah, terus kita masukkan ke rumus turunannya. Berarti di sini adalah U aksen V, di sini V aksen U dibagi V kuadrat gitu ya. Dimasukkan di sini kita hitung, jadinya dapat 2x kuadrat min 6x tambah 4 min x kuadrat tambah 2x min 4. Berarti di sini bisa kita coret. Coret. Ini 2x min x kuadrat jadi x kuadrat min 6x tambah 2x jadi min 4x. Oke ya, di sini. Terus ini kan di sini ada x, ini juga ada x, kita bisa keluarkan nilai x-nya. Jadi x dikali x min 4 dibagi x min 2 kuadrat. Nah, kita bisa lihat di sini intervalnya kan berarti ada x itu sama dengan 0,
X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 2. Terus kita tulis di sini 0, 2, dan 4. Nah, kita cek dulu ya, cek dulu, plus minusnya ada di mana. Nah, misalnya di sini 1 lah, kita masukin 1. 1 dikali 1 min 4 berarti min 3, di sini 1 min 2 kuadrat berarti plus ya, min kali plus min. Ya, di sini kan, 1, satunya plus, di sini min, terus di sini min, tapi kan ada kuadratnya ya, berarti dikuadratkan jadi plus. Terus kali min, min, min kali plus, min ya. Nah, terus misalnya 3 di sini ya, 3. 3 berarti plus, 3 min 4 berarti min, 3 ini juga plus, jadi min juga. Terus di sini 5 misalnya, 5 plus, 5-nya juga di plus, 5 juga nih plus-plus. Kayak gitu ini min, min 1 misalnya. Min 1 berarti dia min, ini juga min 1 ini kan dikuadratin jadi plus, berarti min kali min plus, plus kali plus, plus. Dan ini bisa min 1, sini jadi plus, min, min, plus. Ya, lalu, eh di sini fx monoton naik pada minus tak hingga koma 0 ya. Jadi di sini kan kita nggak tahu ya sampai mana. Di sini udah minus tak hingga sampai 0. Ini karena positif ya, karena positif semua, jadi dia akan monoton naik pada minus tak hingga koma 0 dan 4 sampai tak hingga ya ini di sini. Ya. Lalu akan monoton turun pada 0,2, sini 0,2 dan 2,4. Ya, jadi di sini di titik 0,2 dan 2,4-nya itu dia akan turun gitu ya. Dan di sini fungsi fx dari kecungungan fungsi dikatakan cekung ke atas ya di sini atau concave up pada interval i bila f aksen x-nya itu naik pada interval i dan fx dikatakan cekung ke bawah nih atau concave down pada interval i bila f aksen x-nya turun pada interval i. Sini f aksen x-nya naik, kalau yang cekung ke bawah berarti f aksen x-nya turun. Nah, andaikan f terdiferensial 2 kali pada selang terbuka A sama B, jadi ada turunan kedua ya. Turunan keduanya lebih besar dari 0 untuk semua x dalam A, B. Maka f-nya itu akan cekung ke atas pada A, B. Kalau turunannya itu lebih kecil dari 0 untuk semua x dalam A, B, maka f-nya itu cekung ke bawah pada A, B. Ya, ini untuk turunan keduanya. Jadi concave up itu adalah ke atas sini, nah concave down itu adalah menuju ke bawah gitu ya. Kalau dia kan menuju ke atas, nah ini menuju ke bawah. Kayak gitu ya. Ini untuk kecekungan fungsi. Dari fungsi cekung ke atas. Nah, ini untuk contoh soalnya, tentukan selang kecekungan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x tambah 4 per x min 2. Nah, berarti juga sama ya, kita menggunakan yang turunan tadi. Nah, berarti kan di sini udah dijelaskan ya di sini. X kuadrat min 2x tambah 4 per x min 2. Tadi kan turunannya itu adalah ini ya, yang turunan yang pertamanya ini. Nah, ini lalu turunan keduanya adalah ini. Berarti di sini kita pemisahan U-nya beda lagi. Berarti U-nya jadi X kuadrat min 4X. U aksennya jadi 2X min 4. V-nya itu jadi X min 2 kuadrat. V aksennya itu jadi 2X min 2 pangkat 1 ya, dikali 1 gitu. Tapi kan kali 1 jadi nggak usah. Gitu ya. Nah, di sini kan berarti di sini jadinya menggunakan U aksen, ini V aksen, lalu ini U-nya, sini V kuadrat. Ya.
Nah, dari sini kita hitung. Nah, berarti kita bisa hitungnya di sini X min 2. Karena di sini ada X min 2, di sini juga ada X min 2, kita bisa keluarkan nilai X min 2-nya. Sisanya jadi 2X min 4 dikali X min 2 ya. Ini kan dari kuadrat dikeluarkan jadi tinggal sisa 1. Pangkatnya min 2 kali tinggal sisa ini ya, karena X min 2 ini juga dikeluarkan, jadi 2 dikali X kuadrat min 4X dibagi X min 2 pangkat 4 ya. Berarti di sini X-nya itu adalah sama dengan 2, X-nya itu sama dengan ini kan 2, ini juga 2, ini 2, ini juga 2, ini juga 2, berarti X-nya cuma 2 aja. Kita tinggal cari di sisi kiri dan kanannya ya. Bisa di sini 0, berarti 0. Ya, anggap aja 0 dan misalnya 1 ya. 1 berarti minus, 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 4, minus 1, ini plus ya. Ini ya, berarti kan ini 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1, berarti min 3, min 3 kali min 2, berarti plus ya. Jadi plus 6 kan. Min kali min, plus, plus kali min, min kali plus min kali, dibagi plus berarti min. Min, kalau 3 berarti ini plus, plus, plus 3, ini berarti 9, 9 kurangi 12, 3, ini juga plus sama ya. Min 3 kali min 2 berarti plus 6, ini juga plus, berarti semuanya adalah plus. Ya. Ini untuk turunan keduanya. Ya, jadi bisa di sini atau kita bisa perkecil lagi juga boleh. Ya, jadi di sini eh hasilnya itu ternyata 8 per X min 2 pangkat 3. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa di sini X sama dengan 2. Jadi bisa sebenarnya bisa dilihat di sini juga bisa kalau misalnya terlalu panjang gitu ya si perkaliannya, bisa dari sini juga langsung dihitung nilai X-nya berapa, atau bisa kita mau hitung dulu semuanya secara keseluruhan. Boleh ya, sama aja. Nah, misalnya kalau kita memasukkan ke sini berarti ya kayak tadi sama 0 kurangi 2 berarti negatif ya, terus ini karena pangkatnya 3 juga negatif, jadi minus, terus kalau misalnya 3 min 2 plus positif, dipangkatkan 3 jadi positif, kayak gitu ya. Ini sama aja ya. Nah, karena dia F-nya itu adalah, yang positifnya itu adalah 2 ya, tusuk ke arah kanan, maka cekung ke atasnya itu pada 2 sampai tahingga, dan cekung ke bawahnya itu adalah min tahingga sampai 2 ya. Di sini adalah min tahingga, sini sampai tahingga. Nah, selanjutnya untuk Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X tambah 4. Buatlah grafik pada posisi Fx cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, yang pertama kita turunkan dulu ya, seperti biasa. Turunkan dulu, berarti di sini sepertiga kali 3X kuadrat itu ya. Ini kan jadi habis 3X kuadrat. Min 2X min 3 sama dengan X plus 1 sama X min 3. Terus dia kan pengen cekung ke atas dan cekung ke bawah, berarti kita cek dengan menggunakan lebih besar dari 0. Grafik F meningkat pada negatif tahingga, min 1. Dan ini lebih kecil dari 0, F menurun pada 3 sampai tahingga ya. Jadi seperti biasa juga misalnya kita bikin ininya ya, garis bilangannya. Nah, di sini ada min 1 sama 3. Nah, di sini kalau mau meningkat, berarti dia min tahingga sampai min 1 gitu ya.
Nah, kalau misalnya menurun itu grafik F-nya itu menurun pada 3 sampai tahingga, ya. Terus di sini kita, turunkan lagi yang kedua. Sorry, ini grafik yang menurun itu di sini ya, berarti di sini. Ini berarti -1 sampai 3. Nah, yang 3 itu sampai tahingga itu termasuk ke grafik F meningkat. Lalu turunan yang keduanya kita hitung lagi dari sini, ya berarti. Jadinya 2x min 2. Jadinya x-nya itu adalah 1 ya. X sama dengan 1. Nah, cekung ke atas itu ketika lebih besar dari 0, maka sini ya, berarti di sini tahingganya negatif tahingga. Nah, lalu kita bikin grafiknya. Ya, di sini untuk sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x tambah 4 ya. Nah, tadi kan nilainya itu min 1 sama 3. Ya, yang min 1 yang tadi min 1. Ini kan di sini yang turunan yang pertama itu x-nya itu kan sama dengan min 1 sama x-nya sama dengan 3. Nah, kita coba masukkan ke sini ya, ke fungsi awal tadi. Nah, berarti kan x sama dengan min 1 di sini berarti sepertiga dikali min 1 pangkat 3 min 1 kuadrat min 3 min 1 tambah 4. Berarti hasilnya adalah min sepertiga plus ini min 1 plus 3 tambah 4. Hasilnya jadi 7 kurang 1, 6, 6 kurang sepertiga jadi 5, 2/3 ya. Jadi kurang lebih dari sini 5, 2/3. Ini untuk min 1. Nah, untuk yang 3 berarti sama ya, sepertiga dikali 3 pangkat 3 min 3 kuadrat min 3 kali 3 ditambah 4. Jadi 9 min 9 min 9 tambah 4. Berarti sini 9 kali 9 habis min 5. Nah, di sini ya. Tarik. Di 3 ya. 3, min 5. Jadi sini. Sini ya. Dan yang terakhir di titik 1. Kalau 1 berarti di sini x sama dengan 1. Yang ini ya, yang untuk yang fungsi turunan yang kedua itu x sama dengan 1. Berarti di sini sepertiga dikali 1 pangkat 3 min 1 min 3 min plus 4. Jadinya sepertiga dikurangi 1. Ini kan min 3. Ini ya, habis ya. 4 kurang 3, 1, 1 kurang 1, 0. Misalnya adalah sepertiga. Jadi untuk yang 1 itu ada di sepertiga. Sepertiga. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk yang cekung ke atas, dia meningkat pada saat ke arah 1 ya. Dia kan dari tahingga. Dari tahingga, negatif tahingga sampai ke negatif 1. Ya, sampai sini. Nah, ini kan dari tahingga kan. Tahingga, negatif tahingga. Terus, dia juga naik pada saat dari 3 sampai tahingga juga ini ya. Jadi dia juga naik ke atas. Tapi dia akan ke bawah pada saat min 1 sampai 3. Berarti di sini dia ke bawahnya. Min 1 sampai 3 kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga cekung ke atas pada titik 1 sampai tahingga ya, dia benar di sini cekung ke atas. Cekung ke atas pada saat 1 sampai tahingga dan cekung ke bawahnya dari negatif tahingga sampai 1 ya, di sini cekung ke bawah. Seperti itu ya.
Baik, mungkin sampai di sini saja, untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.